He'll do. Halo, selamat datang dan jumpa kembali. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang mengisahkan seorang pemuda tampan yang kabur ke dalam hutan karena suatu masalah. Ternyata di sana, ia mendapati suatu tempat yang penghuninya kebanyakan wanita yang haus akan belayan pria. Pada akhirnya, pemuda tampan tersebut dijadikan budak pemuas nafsu mereka. Seperti apakah cerita lengkapnya? Langsung simak alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang suster bernama Bojeng dan Fernanda yang sedang menggosip di salah satu biara. Tak lama setelah itu, datanglah seorang tukang kebun bernama Jojo yang melirik-lirik serta merayu mereka. Namun, Jojo malah mendapatkan semprotan. Kemudian, kita berpindah ke seorang pendeta bernama Thomas yang sedang memimpin doa. Terlihat juga suster tua bernama Bunda Comel yang sedang memarahi Fernanda karena tidak ikut serta dalam melaksanakan doa pagi. Di sini, Fernanda beralasan bahwa ia berada di hutan mencari keledek yang lepas. Di sisi lain, kita diperlihatkan suster cantik dan karismatik bernama Alessandra yang sedang menyulam. Keesokan harinya, saat woncas, Alessandra dan Fernanda sedang jalan-jalan pagi sambil membawa kain. Lagi-lagi Jojo melirik mereka disertai senyuman tipisnya yang menyebalkan. Di hari berikutnya, Thomas pun sedang siap-siap keluar kota menggunakan keledai untuk menjual kain hasil selamanya para suster biara. Namun, saat hendak berangkat, Jojo datang melapor bahwa dirinya telah dianiaya oleh Bojeng, Alessandra, dan Fernanda saat sedang mencangkul di taman. Karena sudah tidak tahan dengan kelakuan mereka, ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai tukang kebun. Thomas berusaha melarangnya dengan keras, tetapi Jojo tetap memilih pergi karena sudah terlanjur sakit hati. Di sisi lain, kita juga melihat sebuah kerajaan yang cukup jauh dari biara. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Tingkir dan istrinya yang bernama Tini. Pelayannya yang sangat tampan bernama Maseto. Di tengah-tengah percakapan, sang raja dan ratu meminta Maseto untuk menuangkan air minum ke gelas mereka. Tetapi Maseto malah memandangi Tini sambil menggigit bibir bawahnya. Di malam harinya, ternyata Tini memanggil Maseto ke kamarnya. Tanpa basa-basi, Maseto pun langsung menanami ladang gersang milik Tini. Ketika sedang asyik bercocok tanam, tiba-tiba Tingkir datang, membuat Maseto langsung melompat lewat jendela dan melarikan diri ke dalam gudang. Tingkir mengikutinya dan, setelah sampai di gudang, ia memegang dada setiap prajurit dan pelayan untuk mengetahui siapa yang jantungnya berdetak lebih kencang, karena itulah pelakunya. Saat Tingkir memegang dada Maseto, jantungnya berdebar sangat cepat, bahkan keringat dingin keluar. Tingkir pun langsung memotong rambutnya sebagai penanda untuk dieksekusi di pagi hari. Namun, setelah Tingkir meninggalkan ruangan, Maseto yang cerdik memotong rambut orang lain untuk mengecoh penanda Tingkir. Keesokan harinya, semua orang kaget karena rambut mereka terpotong. Di sisi lain, Tingkir sudah siap mengeksekusi pelaku, tetapi Maseto berhasil lolos. Setiap kali Maseto kembali bekerja setelah mengambil kayu bakar, Tini yang keterlaluan selalu menghadangnya dan memaksanya untuk menanam benih kembali. Ternyata, Tingkir melihat mereka dari atas istana. Maseto langsung kabur dan melarikan diri ke dalam hutan, akhirnya terlepas dari kejaran prajurit Tingkir. Dalam pelariannya, Maseto terkejut melihat Thomas yang sedang tertimpa musibah. Kain selamanya yang ingin dijual Thomas hanyut ke sungai. Maseto, yang masih memiliki rasa kemanusiaan, segera membantu Thomas mengambil kain-kain itu. Setelah itu, Maseto curhat bahwa ia tidak lagi memiliki tempat tinggal karena diusir oleh rajanya. Sebagai balas budi atas bantuan Maseto, Thomas mengajaknya tinggal di biara. Setibanya di biara, Maseto diperkenalkan kepada Bunda Comel. Namun, sebelumnya, Thomas menyuruh Maseto berpura-pura bisu dan tuli selama tinggal di sana, dengan alasan para suster di biara memiliki mentalitas dan emosional yang tinggi.
Hal ini dianggap berbahaya jika Maseto berkomunikasi dengan mereka, seperti yang terjadi pada kasus Jojo sebelumnya. Setelah lama tinggal di biara, Thomas menyuruh Maseto untuk menggantikan posisi Jojo sebagai tukang kebun. Pada hari pertama bekerja, Maseto dilirik oleh Bojeng. Bojeng pun mengajaknya berkenalan, tetapi Maseto tetap berperan sebagai orang bisu dan tuli. Setelah itu, Maseto melanjutkan membersihkan dinding, lalu melemparkan senyuman manis kepada Alessandra, yang membuatnya kagum, sedangkan Fernanda malah merasa emosi. Setelah Maseto kembali ke gubuknya untuk beristirahat karena sangat lelah, ternyata di luar Alessandra diam-diam mendatanginya, entah untuk apa. Bojeng yang sedang mengintip di balik bunga Shin, melihat Alessandra. Bojeng kemudian berpindah ke tempat di mana terlihat Alessandra, Fernanda, dan Chika, teman Fernanda yang baru datang dari luar kota. Mereka sedang asyik meminum anggur milik Thomas yang disimpan di lemarinya. Saat anggur mulai berefek, tiba-tiba Chika bertanya kepada mereka, "Apakah kalian pernah merasakan sentuhan lelaki?" Secara spontan, mereka menjawab belum pernah. Chika lalu memberitahu mereka betapa nikmatnya jika sempat merasakan sentuhan itu. Alessandra sebenarnya terlihat sangat penasaran. Keesokan harinya, ketika Maseto sedang mencangkul selokan, tiba-tiba Alessandra menghampirinya. Maseto pun malu-malu melihat kecantikannya. Alessandra mencoba membersihkan keringat di pipinya yang bercucuran. Terlihat bahwa kedua insan ini mulai merasa nyaman satu sama lain. Mereka duduk berdua dan saling mengobrol. Tak lama kemudian, Alessandra merasa gerah dan membuka kerudungnya, lalu menatap Maseto dengan tatapan yang sangat dalam. Maseto yang sudah tidak tahan, langsung menanami ladang tandus milik Alessandra. Namun, tiba-tiba saja bel panggilan berbunyi. Di sisi lain, Fernanda dan Chika juga diam-diam mendatangi Maseto di gubuknya saat ia sedang beristirahat. Maseto melihat mereka dan merasa heran. Ternyata, Fernanda dan Chika langsung memaksa Maseto untuk mencangkul ladang milik mereka berdua dengan mengancamnya menggunakan pisau. Maseto, yang sebenarnya juga menikmati hal tersebut, hanya bisa senyum-senyum pasrah. Di sisi lain, Bojeng juga sedang berhayal tentang Maseto. Singkat cerita, saat malam tiba, Thomas menemui Maseto dan mereka pun berbincang-bincang. Di sini, Thomas bertanya kepada Maseto tentang pengalamannya selama tinggal di biara. Maseto pun memberitahu Thomas bahwa ia sangat senang berada di tempat tersebut. Selain itu, Maseto juga mengungkapkan bahwa para suster cukup hangat kepadanya. Keesokan harinya, Thomas dan Bunda Comel kedatangan tamu dari luar kota. Saat itu, Maseto memanfaatkan kesempatan tersebut dengan diam-diam menemui Alessandra lewat jendela untuk mengajaknya kembali menanam jagung. Saat mereka mulai menanam, tiba-tiba seorang suster tua datang, membuat Maseto sangat terkejut hingga spontan mengeluarkan suaranya. Di saat yang sama, Bojeng juga mendatangi Maseto, tetapi dengan tujuan mengajaknya bercocok tanam. Namun sayangnya, Maseto tidak begitu tertarik dengannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Fernanda muncul, mengancam, dan membawa Maseto masuk ke dalam hutan. Bojeng dan Alessandra mengikuti mereka dari belakang. Mereka lalu dikejutkan dengan fakta sebenarnya tentang siapa Chika dan Fernanda. Ternyata, Fernanda dan Chika adalah penyihir yang telah membawa Maseto ke hutan untuk dijadikan tumbal. Melihat situasi tersebut, Bojeng dan Alessandra menyaksikan Fernanda dan Chika sedang bersiap untuk membunuh Maseto. Mereka segera mencari cara untuk menyelamatkannya. Bojeng dengan cerdiknya bergabung dengan para penyihir sambil joget-joget dan berteriak-teriak, yang akhirnya mengacaukan ritual mereka. Setelah itu, Bojeng berhasil menarik Chika dan memukul kepalanya dengan kayu hingga pingsan. Di sisi lain, Alessandra juga datang dan menarik Fernanda, berhasil menyelamatkan Maseto. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian tidak keberatan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like,
serta share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.